Assalamualaikum Pak Erwin. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Mungkin nanti Pak Erwin bisa menjembatani kita ya dengan pengalaman. Tadi ada uraian tentang bagaimana situasi ya di tingkat global yang dikemukakan. Saya kira Pak Erwin bisa menjelaskan ini pengalaman sebagai bisnis ya, yang mungkin ada kaitannya dengan dunia kesehatan atau dunia medis ya. Apakah benar bahwa ada sebenarnya terjadi juga kepentingan bisnis ya ikut bermain di dalam situasi COVID ini? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang ada di Zoom ini. Saya kira yang pertama, kalau kita melihat bahwa virus Wuhan ini sebenarnya sudah ditemukan dari Desember tahun lalu. Mungkin sebelumnya juga sudah ditemukan. Tetapi kemudian karena ini di Cina, dan Cina itu kita tahu tidak pernah membuka data ke publik atau ke media secara transparan, dan kemudian dalam kurun waktu 3 bulan, Januari, Februari, Maret, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia menganggap remeh bahwa virus ini tidak akan bermutasi. Kemudian pertengahan Maret kemudian semua negara di seluruh dunia kemudian bergejolak, khususnya Eropa dan Amerika. Dan akhirnya ditemukanlah ratusan ribu jutaan, bahkan di Amerika sendiri sudah lebih 100.000 orang yang meninggal. Nah, waktu Januari, saya ambil contoh Amerika, waktu Januari virus itu sudah ditemukan dan dianggap akan bermutasi, pemerintah Amerika itu menutup seluruh penerbangan dari Cina yang ada di daerah barat. Tetapi daerah timur itu tetap dibuka. Jadi karena dianggap bahwa virus itu datangnya dari Cina, sampai si Trump bilang bahwa ini virus Cina yang ada, bukan virus, bukan COVID, bukan corona, tapi virus Cina. China virus ya. Ya, begitulah kayak bahasanya Trump kan. Trump ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang ke Amerika itu virus Eropa. Jadi waktu Cina libur Imlek itu jutaan orang keluar dari Cina termasuk ke Eropa ya. Kemudian di Eropa kemudian terjadi wabah pandemik, dan selama kurun waktu Januari, Februari, Maret 3 juta orang itu masuk ke yang namanya New York melalui airport mereka JFK sama Newark. Nah, kemudian muncullah pandemi kasus yang begitu besar di Amerika Serikat yang mungkin terbesar di seluruh kota, bahkan mengalahkan negara-negara yang ada di Eropa. Nah, saya melihat bahwa yang pertama kita juga sama dengan Amerika atau negara-negara lain. Kita pertama menganggap remeh. Dari Januari, Februari, Maret, kita masih berbicara ibu kota baru, kemudian kita masih berbicara investasi dari SoftBank, kemudian datang Tony Blair, terus pemerintah ke Abu Dhabi, bicara dengan Dubai dan sebagainya. Padahal dari Desember itu kita sudah mengetahui bahwa COVID ini sudah mulai masuk ke beberapa negara. Nah, karena kita tidak memiliki protokol untuk menangani pandemik ini secara massal, akhirnya terjadilah situasi chaos yang boleh saya katakan ya. Walaupun angka kita dibanding negara lain sebenarnya kita masih kecil ya. Jumlah yang meninggal yang kecil, jumlah yang masuk rumah sakit juga nggak terlalu banyak, jumlah yang positifnya juga nggak terlalu banyak. Apakah jumlah positif itu karena
pengetesannya rendah atau tidak, walau alam, tapi kalau kita melihat bahwa jumlah orang yang dikuburkan pun tidak sampai ribuan orang juga gitu. Ya, Pak Erwin, bisa 4 menit Bapak ini, saya mau nanya lebih jauh tentang pengalaman apa. Ini kan ada kaitannya dengan bisnis ya. Bisa barangkali Bapak menggambarkan lebih jauh itu. Saya, 4 menit. Saya ini kan dulu slide aja deh. Ya. Ini apa namanya? Oh, nih, masuk nggak nih? Masuk ya? Ya, masuk Pak ya Pak. Oke. Ya, jadi, ya, Pak. Jadi kondisi ekonomi kita tahu lah sekarang apa yang terjadi. Gitu, bahwa yang terjadi itu adalah ya dampak PHK-nya luar biasa gitu. Inilah siklus ekonomi kita sekarang ini. Ya, terjadi persoalan antara demand dan supply. Demand-nya masyarakat nggak punya daya beli, dari sisi supply tidak ada modal kerja dan tidak ada pembeli, ya kan? Nah, slide berikutnya ini, ntar saya pindahin dulu. Gimana caranya? Nah, slide berikutnya ini proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, IMF mengatakan -3. JP Morgan mengatakan -1, ya, ada yang mengatakan -2. Jadi otomatis tahun ini ekonomi dunia tidak tumbuh lah. Ya. Kemudian slide berikutnya ini saya ingin memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di triwulan 1 itu cuma 2,97. Ini data dari BPS. Jadi ekonomi kita tidak tumbuh. Kalau kita lihat di negara lain sama, Jepang semua. Jepang, Cina, Singapura itu semuanya minus ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman recovery ekonomi itu macam-macam, ada bentuknya V, U, W atau L ya. Mungkin kita tahu kalau V itu recovery-nya cepat ya, kalau dia bentuknya W dia pertumbuhannya tidak signifikan. Nah, apalagi kalau bentuknya L. Jadi COVID selesai, tidak ada pertumbuhan yang luar biasa. Tapi kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dan stimulus pemerintah itu kemudian bisa sama seperti krisis-krisis yang pernah kita lewati. Ya, itu kemudian model recovery-nya berbentuk V. Ya. Nah, kemudian saya loncat ke slide berikutnya. Ya ini yang terjadi ya, APBN kita sangat berat ya, pertumbuhan ekonomi yang tadinya 5,3 sekarang cuma 2,3 ya, terus kemudian jumlah kemiskinan naik ya, ini skenario-nya kalau sangat berat ya itu bisa tambah 3,7 juta ya, kemudian pengangguran itu juga skenario sangat beratnya itu bertambah 5,2 juta. Nah, itu kira-kira dari data kami. Nah, ini kira-kira industri-industri yang menjadi pemenang dan yang menjadi yang kalah ya. Yang kalah itu ya kita tahu lah, mulai dari turis, airline, otomotif, ya kan? Yang ada bengkok-bengkok di pabrik ya. Itu semuanya mengalami masalah. Perbankan juga mengalami masalah, ya. Pendidikan juga mengalami masalah, ya. Minyak sekarang harga minyak sudah di bawah harga produksi, ya kan? Jadi itu menjadi masalah. Nah, yang diuntungkan sekarang ini adalah agriculture karena kebutuhan bahan pokok ini nggak pernah berhenti. Ya. E-commerce dan lain-lain itu semuanya menjadi potential winner. Ya. Baik Pak Erwin, waktunya mohon maaf karena 10 menit, tapi memang intinya ini COVID ini dampaknya sangat mengguncangkan ya ekonomi kita, membuat kemerosotan. Ya, singkat cerita ini saya nggak usah tampilkan banyak banget nih. Ya. Nah, jadi singkat cerita bahwa program pemerintah sekarang ini pertama dana yang ingin
gelontor namanya PEN, penyelamatan ekonomi nasional itu sangat sedikit. Yang kedua adalah keputusannya, kecepatan pengambilan keputusannya sangat lambat. Ada KSSK, tetapi sampai hari ini belum ada keputusan yang diambil untuk bagaimana menyelamatkan UKM. Baik, Pak Erwin, ada satu pertanyaan lagi, mungkin nanti akan dijawab dalam dialog, interaksi kita nanti dengan peserta. Ada satu pertanyaan saya, sisa 1 menit ini Pak Erwin. Apakah Pak Erwin menangkap ada sebenarnya bagaimana dunia bisnis? Apakah benar ada kepentingan bisnis sebenarnya yang ikut menumpang atau ikut membuat skenario ya tertentu di dalam situasi COVID ini? Jadi begini. Silakan Pak Erwin, 1 menit ya, sebagai usaha lah. Pemerintah kan mengeluarkan Perpu ya. Dalam Perpu itu intinya adalah PEN, penyelamatan ekonomi nasional. Dalam Perpu itu kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan recovery bond 405 triliun ya, berapa? Ya, kurang lebih segitulah ya. Nah, angka tersebut sangat rendah menurut kami di Kadin. Nah, Kadin kemudian mengeluarkan angka 1.600 triliun. Kenapa 1.600 triliun? Karena kita harus memperhitungkan jumlah kredit di perbankan yang sekarang ada 6.000 triliun, itu juga butuh penyelamatan karena perbankan sekarang ini tidak menerima bunga dan tidak menerima pembayaran. Jadi menurut saya kita di dalam kondisi begini kita termasuk yang terlambat dalam mengatasi persoalan ekonomi ini. Jadi saya tidak tahu bagaimana siapa yang mengambil keputusan ekonomi karena sekarang ini semua institusi ini mulai Menteri Keuangan, LPS, BI dapat imunitas kan. Jadi apapun yang mereka ambil keputusan tidak bisa disentuh oleh hukum. Jadi baik, Edwin. Ya, kita bisa menangkap ini kelihatannya dunia usaha juga ini jadi korban juga ya, yang tidak mengetahui apa sebenarnya terjadi di balik. Jadi saya ingin sampaikan, kita pernah berdebat. Silakan, terakhir Pak, sudah lewat 1 menit, silakan. Nah, satu dulu, kita pernah berdebat sama Sri Mulyani, ya bahwa ini angka 1.600 dianggap ada penumpang gelap dari, ya kan? Dipikir pengusaha akan memanfaatkan dana penyelamatan ekonomi. Tapi siapa penumpang gelapnya sebenarnya? Ya BUMN, karena BUMN yang diselamatkan lebih dulu dibanding UKM. Nah, bisa dibaca juga sebagai kemungkinan adanya kebijakan yang tidak melibatkan ya secara jadi ada pelaku usaha ya. Menyelamatkan BUMN ketimbang UKM. Baik, Pak Erwin, terima kasih. Sebentar lagi mungkin karena ada dialog Pak Erwin. Ada tanya jawab mungkin nanti di silakan. Ya, singkat Pak. Jadi gini, kalau dari sisi ekonomi, saya tidak tahu ya bagaimana pemerintah menangani ekonomi. Karena sampai hari ini terus terang tidak ada bantuan likuiditas ke market ya. Yang ada cuma bansos, yang diuntungkan ada hanya pengusaha-pengusaha tertentu yang suplai bansos tersebut. Kemudian juga penghematan pajak ya, saya kira orang nggak ada yang bayar pajak, jadi bukan hanya lagi subsidi pajak, orang memang tidak bisa pajak sekarang. Nah, likuiditas yang beredar di pasar sekarang ini rendah sekali. Ekonomi Indonesia itu kurang lebih 60 triliun ya, 40 triliun per hari perputaran ekonominya. Kalau melihat kondisi COVID dan PSBB seperti begini, ekonomi Indonesia itu barangkali cuma 8 triliun per hari ekonominya. Jadi likuiditas itu sangat berat sekali di pasar. Yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi perbankan akan kesulitan mendapatkan likuiditas. Nah, saya sudah melihat bahwa beberapa masyarakat sudah makan tabungan. Jadi karena di PHK tidak mendapat pendapatan, jadi tabungannya mereka cairkan dari perbankan. Kalau mereka rame-rame mencairkan dananya dari perbankan nggak punya likuiditas, kemudian nasabahnya
ada 30% sudah minta penjadwalan ulang atau restrukturisasi. Jadi perbankan kita semua boleh dikatakan tidak ada yang sehat. Nah ini berbahaya sekali, gitu loh. Iya. Apa yang saya melihat di sini, desain ekonomi kita ini tidak jelas dari pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Jadi dana yang dana istilahnya PEN ya, penyelamatan ekonomi nasional itu 400 triliun, saya rasa nggak cukup gitu loh. Padahal PSBB udah mau selesai. Sedangkan Amerika sendiri itu 3.000 triliun mereka gelontorkan ke market likuiditas mereka, baik untuk membail out perusahaan besar, perusahaan menengah, sampai juga provinsi dan state dan kota mereka. Jadi kalau saya melihat yang pertama harus kita lakukan di Indonesia ini ya menyelesaikan masalah kesehatannya dulu nih, karena terus terang usaha ini sedang sulit-sulitnya ini. Mereka ingin buka toko, mereka ingin dagang, tapi setiap kali ada buka toko di rahasia Satpol PP, ya kan? Kasihan masyarakat kita, khususnya UKM yang banyak tertimpa di sini. Jadi kita tidak tahu apakah ini pemerintah punya data, karena kalau kita mendengarkan laporan BNPB yang kita dengarkan cuma yang terkena COVID, ya terus kemudian yang sembuh dan yang meninggal. Tadi Prof Idrus mengatakan OTG-nya itu banyak sekali, malah kali OTG. Jadi saya kira yang penting data, itu harus memberikan fakta dan data yang benar kepada masyarakat ya. Jangan sampai data tersebut tidak disampaikan secara benar, karena itu yang jadi kunci sehingga masyarakat tenang. Dan yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan untuk penyelamatan ekonomi nasional. Kalau tidak, ekonomi kita ambruk.